Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Muhammad Pasha dengan NIM 10225065 dari kelas Informatika 2B. Pada video ini saya akan membahas materi mengenai struktur CPU pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer yang diampu oleh Bapak Puji Iman Mutakin Eskom MSI. Tujuan pembahasan materi ini adalah agar kita memahami apa itu CPU, komponen-komponen penyusunnya, cara kerjanya, serta penerapannya pada komputer modern. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian CPU. CPU atau Central Processing Unit merupakan komponen utama dalam komputer yang sering disebut sebagai otak komputer. Tugas CPU adalah menerima instruksi dari program, mengolah data, melakukan perhitungan, dan mengendalikan seluruh perangkat keras agar bekerja sesuai perintah. CPU memiliki beberapa fungsi utama, yaitu satu, memproses instruksi dari program, yang kedua, mengolah data melalui operasi aritmatika dan logika, yang ketiga, mengendalikan seluruh aktivitas sistem komputer, yang keempat, menyimpan data sementara selama proses berlangsung. Komponen utama CPU terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada ALU atau Arithmetic Logic Unit yang bertugas melakukan operasi aritmatika dan logika. Yang kedua ada CU atau Control Unit yang mengatur jalannya instruksi. Dan yang ketiga ada register atau cache yang menyimpan data sementara agar proses menjadi lebih cepat. CPU terdiri dari beberapa komponen internal yang saling bekerja sama. Komponen pertama adalah ALU atau Arithmetic Logic Unit yang melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi logika seperti AND, OR, serta NOT. Dan komponen kedua adalah control unit yang mengatur seluruh aktivitas CPU dan mengendalikan aliran instruksi. Dan komponen ketiga ada register, yaitu tempat penyimpanan sementara yang memiliki kecepatan sangat tinggi. Selanjutnya kemudian ada cache memory, yaitu memori berkecepatan tinggi yang menyimpan data yang sering digunakan sehingga akses menjadi lebih cepat. CPU juga memiliki main memory interface dan bus interface yang berfungsi sebagai penghubung CPU dengan memori utama maupun perangkat lain. Semua komponen tersebut bekerja bersama melalui siklus fetch, decode, execute, dan store. Selanjutnya ada arsitektur dasar CPU. Aliran kerja dimulai dari perangkat input yang mengirimkan data ke CPU. Di dalam CPU terdapat beberapa komponen utama, yaitu control unit yang mengatur jalannya instruksi, dan kemudian ada ALU yang melakukan proses perhitungan, dan register sebagai penyimpanan sementara. CPU juga berkomunikasi dengan RAM untuk mengambil maupun menyimpan data. Setelah proses selesai, hasilnya dikirim ke perangkat output. Jadi, arsitektur CPU menunjukkan bagaimana semua komponen saling berhubungan sehingga komputer dapat menjalankan program dengan baik. CPU bekerja melalui 4 tahapan utama yang terus berulang. Tahap pertama adalah fetch, yaitu mengambil instruksi dari memori berdasarkan alamat yang ditunjukkan oleh program counter. Tahap kedua adalah decode, yaitu menerjemahkan instruksi sehingga CPU mengetahui operasi apa yang harus dilakukan. Tahap ketiga adalah execute, yaitu menjalankan operasi menggunakan ALU atau komponen lainnya. Tahap terakhir adalah store, yaitu menyimpan hasil proses kembali ke register atau memori. Keempat tahap ini berlangsung sangat cepat, bahkan bisa mencapai miliaran kali setiap detik. Berikutnya ada pipeline processor. Pipeline processor adalah teknik yang memungkinkan beberapa instruksi diproses secara bersamaan pada tahapan yang berbeda. Tahapan pipeline terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada instruction fetch, yang kedua ada instruction decode, yang ketiga ada execute, yang keempat memory access, dan yang kelima ada write back. Dengan pipeline, CPU tidak perlu menunggu satu instruksi selesai terlebih dahulu sebelum memproses instruksi berikutnya.
Keuntungan pipeline antara lain meningkatkan throughput output, mempercepat eksekusi, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya CPU. Namun, pipeline juga memiliki tantangan seperti data hazard, control hazard, dan structural hazard yang dapat menghambat proses apabila tidak ditangani dengan baik. Slide ini dijelaskan kembali komponen utama CPU beserta fungsinya. Yang pertama ada control unit, bertugas untuk mengendalikan jalannya instruksi. Yang kedua ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, melakukan operasi aritmatika dan logika. Yang ketiga ada register, menyimpan data sementara yang sedang diproses. Yang terakhir ada cache memory, mempercepat akses data yang sering digunakan. Sedangkan bus berfungsi sebagai jalur komunikasi antara komponen CPU. Kelima komponen tersebut bekerja secara terkoordinasi sehingga CPU mampu menjalankan instruksi dengan cepat dan efisien. Selanjutnya masuk ke pembahasan cara kerja CPU. Cara kerja CPU sebenarnya mengikuti siklus instruksi yang sama. Pertama, CPU mengambil instruksi dari RAM. Selanjutnya, instruksi diterjemahkan pada tahap decode. Setelah itu, instruksi dieksekusi menggunakan ALU. Terakhir, hasilnya disimpan kembali ke register atau memori. Diagram di sebelah kanan menunjukkan hubungan antara perangkat input, RAM, CPU, cache, dan perangkat output dari proses tersebut. Dapat kita lihat bahwa CPU menjadi pusat pengendali seluruh aktivitas komputer. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja CPU. Kinerja CPU dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah clock speed, yaitu frekuensi kerja CPU. Semakin tinggi clock speed, semakin banyak instruksi yang dapat diproses setiap detik. Kedua adalah arsitektur CPU, seperti jumlah core, desain pipeline, dan teknologi yang digunakan. Ketiga adalah cache memory. Cache yang lebih besar dan lebih cepat akan mempengaruhi waktu akses ke RAM. Keempat adalah kecepatan RAM. Karena CPU memerlukan data dari memori secara terus-menerus. Kelima adalah optimasi perangkat lunak, termasuk sistem operasi dan aplikasi yang mampu memanfaatkan kemampuan CPU secara optimal. Selain itu, terdapat faktor tambahan seperti suhu, daya listrik yang stabil, serta jumlah core dan thread. Semua faktor tersebut saling mempengaruhi untuk menghasilkan performa CPU yang maksimal. Terakhir, dapat disimpulkan bahwa CPU merupakan komponen utama dalam komputer yang bertugas mengolah data dan menjalankan seluruh instruksi program. CPU bekerja melalui siklus fetch, decode, execute, dan store, didukung oleh berbagai komponen seperti control unit, ALU, register, cache, dan RAM. Semakin baik arsitektur dan spesifikasi CPU, maka semakin tinggi pula kinerja komputer dalam menjalankan berbagai aplikasi. Demikian materi mengenai struktur CPU yang saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.